warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi dan Umi Ida selaku pengasuh pesantren Subhanallah dan tidak. Yang terhormat kepada segenap jajaran pengurus dan teman-teman semua yang insyaallah berbahagia. Jadi saya Fatina bilang saya ingin presentasikan tentang kitab Faraidul Baya bab yaitu kaidah keempat dan kelima. Yang pertama ada yang kaidah keempat yang berbunyi ad-dararu yuzalu, yang artinya mudarat itu tidak dapat dihapus. Nah, ad-dararu yuzalu ini berasal dari dasar kaidah yang berbunyi la darara wa la dirara, yang artinya mudarat itu tidak dapat dihapuskan dengan mudarat pula. Nah, di sini juga ada beberapa macam darurat. Yang pertama darurat itu suatu keadaan yang memang benar-benar jadi terpaksa harus melakukan sesuatu tersebut. Yang kedua hajat itu seperti udzur atau keadaan di mana seseorang itu tidak berhalangan untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga itu manfaat. Jadi sesuatu yang berguna bagi seseorang. Terus juga ada zina. Zina itu keadaan seorang yang terpaksa makan seperti makan lauk seadanya, padahal dia itu berkeinginan untuk memakan lauk yang mewah. Kalau fudul sendiri itu artinya berlebih-lebihan. Jadi sebenarnya seseorang tersebut sudah cukup untuk makan makanan enak, tetapi ia ingin lebih lagi. Nah, jadi dalam kaidah ad-dararu yuzalu ini, contohnya ya, misalnya seseorang ingin melaksanakan ibadah sholat Jumat, tetapi ada istrinya yang sedang sakit keras. Kalau misalnya ia pergi sholat Jumat, ia mendapat pahala, tetapi istrinya terlantar. Nah, kalau misalnya ia ngurusi istri yang sakit keras tersebut, mungkin istrinya tidak terlantar, tetapi ia tidak mendapat fadilah dari sholat Jumat. Nah, tetap di sini dihukumi karena yang namanya darurat lebih dihukumi menjaga atau merawat istri yang sedang sakit keras. Nah, jadi madarat itu tidak dapat dihilangkan dengan madarat. Ketika kita melakukan suatu kesalahan atau suatu kemudaratan, maka dosa kita itu tidak dapat dihapus dengan kita mengulangi sesuatu tersebut. Tetapi itu bisa dihapus kalau misalnya kita bertaubat. Nah, jadi kalau misalnya ada juga dua bahaya yang berkumpul, maka ambillah bahaya yang paling ringan. Contohnya kalau misalnya kita naik sepeda motor ada dua pejalan kaki, yang satunya itu udah nyaris kita tubruk ya. Nah, kita itu diharamkan untuk membelokkan sepeda motor kita ke pejalan kaki yang kedua, kecuali memang itu suatu bahaya yang sangat besar, itu baru. Nah, kalau kayak gitu ambilnya lebih ringan. Kalau misalnya kita bisa nabrak satu pejalan, bukan bisa mana, kalau memang kita nabrak satu pejalan, cukup satu pejalan ini, boleh semua. Nah, selanjutnya ada kaidah kelima yang berbunyi al-adatu muhakkamatun, yang artinya adat kebiasaan itu ditetapkan, atau dalam bahasa lain itu artinya berarti uruf. Nah, adat kebiasaan disebut adat ketika kita melakukannya berulang kali, tetapi di sini dikecualikan atau tergantung masalahnya. Contohnya, kalau misalnya ada anak yang ngompol, sekali aja dia ngompol, selanjutnya bakal dibilang ngompol karena karena udah kebiasaan. Nah, kecuali dapat dikatakan adat ketika berulang-ulang, itu contohnya ada haid. Mungkin kalau misalnya sekali kita keluar darah seumur hidup kita, itu belum bisa dinamakan haid karena jelasnya haid itu berulang kali. Nah, selanjutnya itu ada sesuatu yang belum bisa dikatakan sebagai adat atau kebiasaan. Contohnya kalau misalnya, nah
anak yang dilahirkan ini ia tidak mengeluarkan darah nifas sama sekali, tetapi anak yang terakhir mengeluarkan darah nifas. Nah, yang ini tetap disebut sebagai nifas dan bukan disebut sebagai kebiasaan yang sudah terulang 2 kali atau kebiasaan yang sebelumnya. Ini loh nggak nifas. Itu udah 2 kali ngomongnya. Nah, tetapi yang terakhir tetap dihukumi nifas karena kembali ke hukum alam atau kembali ke kebiasaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.